teman-teman, hari ini kami dari kelas 11 IPA 1 telah membuatkan sebuah kuis untuk kalian. Kuisnya akan berisi tentang matematika kelas 4 sampai kelas 6, seperti operasi hitung bilangan, min, rasio, pecahan, faktor, dan satuan ukur. Mari kita mulai dengan pembelajaran kita. Fun fact, tahukah kalian dalam satu hari ada 24 jam? Dalam 1 jam ada 60 menit dan dalam 1 menit ada 60 detik. Tahukah kalian simbol ini? Yap, betul. Ini adalah simbol yang sering kalian temukan di dalam soal matematika. Ini adalah simbol pengurangan dan penjumlahan yang ditemukan oleh Johannes Whitman pada tahun 1489 di bukunya. Nah, kalau yang ini pernah lihat nggak? Nah, ini adalah simbol perkalian dan pembagian. Cara melakukan perkalian mirip dengan pertambahan. Misalnya, 5 kali 4 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Artinya 5 ditambah dengan dirinya 4 kali. Kalau begitu mari kita kerjakan. 5 dikali 4 artinya 5 tambah 5 10. 10 ditambah 5 15. Dan 15 ditambah 5 menjadi 20. Jadi jawaban 5 dikali 4 adalah 20. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat soal seperti ini, kita hanya butuh menambahkan 5 23 kali atau menambahkan 23 5 kali. Mari kita menambahkan 23 5 kali. Jadi 23 tambah 23 tambah 23 tambah 23 terakhir tambah 23, hasilnya adalah 115. Kalau misalnya terlalu rumit, mari kita coba dengan cara yang mudah ini. Nah, kita lihat ini 23-nya di atas dan 5-nya di bawah. Kita kalikan satu persatu angkanya, mulai dari belakang. 23 angka belakangnya 3, berarti 3 dikalikan dengan 5 dulu. Nah, hasilnya kan 15. Nah, angka depan dari 15 itu kita pindahkan ke depan. Lalu kita langsung lanjut ke 2 dikali 5. 2 kali 5 adalah 10. Nah, kita ambil satu yang tadi dari perkalian 3 kali 5. Itu kita ambil dan kita jumlahkan dengan hasil perkalian yang di depan. Nah, 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah dengan 1 menjadi 11. Lalu akhirnya kita dapat hasil yang sama teman-teman dengan yang tadi, 115. Kalau begitu kita langsung lanjut ke pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Misalnya 40 dibagi 8 artinya apa yang dikali 8 menjadi 40. Kalau kita hitung-hitung, iya betul, jawabannya adalah 5. Kita bisa buat pembagian ini menjadi bentuk pecahan, maka penulisannya akan menjadi 40 per 8. 8 bagian dari 40 potong. Dari situ kita sederhanakan nomornya. Angka apa yang bisa dibagi sama-sama pada bagian atas dan bagian bawah? Nah, kalau misalnya kita bagi 40 per 8 dengan 8, maka akan menjadi 5 per 1. Apapun yang per 1 hasilnya adalah angka yang di atasnya. Berarti 5 per 1 adalah 5. Kalau misalnya teman-teman melihat soal berbentuk seperti ini. Nah, ini gabungan perkalian dan pembagian teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengerjakan soal angka yang berada di dalam kurung. Setelah itu baru teman-teman bisa mengerjakan yang di luar kurung. Yang harus dilakukan duluan dengan urutan yaitu di dalam kurung, kali atau bagi, lalu tambah atau kurang. Kali, bagi, dan tambah kurang urutannya dikerjakan dari kiri ke kanan. Jadi jika perkalian yang pertama muncul dari kiri, maka kita lakukan perkalian dahulu. Kita dapat menggunakan pembagian dan perkalian dalam banyak sekali macam soal. Misalnya pemfaktoran. Pemfaktoran adalah pembagian tetapi kita mencari semua angka yang dapat digunakan dalam perkalian suatu angka. Misalnya 10 dapat dihasilkan dengan 10 kali 1, 2 kali 5. Maka faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Ada juga yang namanya rasio. Rasio adalah perbandingan dua angka atau lebih, dilakukan dengan prinsip pembagian. Seperti bentuk pecahan, kita bagi kedua angka dengan bilangan dengan angka yang sama sampai tidak dapat dibagi lagi. Misalkan 4 dibandingkan dengan 8 menjadi 1 banding 2 dengan membagi kedua sisi dengan angka 4.
Kemudian ada yang namanya min. Min adalah rata-rata dari jumlah beberapa bilangan. Semua angka ditambah kemudian dibagi dengan jumlah angka yang ada. Misalnya 1, 3, 5, 7, 9. Min dari angka-angka tersebut adalah 5. Karena total semua angka ada 25 dan ada 5 angka, maka 25 dibagi 5 menjadi 5. Lanjut, kita coba perhatikan penggaris yang teman-teman punya. Kalian dapat melihat ada garis-garis dan angka-angka yang mengukur sentimeter dan garis-garis kecil yang mengukur milimeter. Dengan perkalian dan pembagian, kita dapat mencari satuan ukuran dari milimeter hingga kilometer. Ini adalah tangga urutan satuan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Perlu diingat ya teman-teman, setiap kali turun 1 langkah maka akan dikali 10, dan setiap kali naik 1 langkah maka akan dibagi 10. Misalkan 1 desimeter mau turun ke sentimeter harus dikali 10, berarti 1 desimeter kali 10 adalah 10 sentimeter. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa belajar banyak? Sekian dengan penjelasan materinya, mari kita langsung menguji ilmu kita dengan melakukan kuisnya. Silahkan klik link di bawah video ini untuk memulai kuisnya. Semangat teman-teman! Hi everyone, we are from Dian Harapan High School of 11 Science 2. Nice to meet you all. Our friends from Dian Harapan School have made a video about conversations that are often used in everyday life. We're gonna give you some useful phrases and words in English. Enjoy! I'm so hungry. Eat this. Thank you. I am not hungry anymore. You're welcome. I'm thirsty. Here, drink some water. Thank you, I'm not thirsty anymore. You're welcome. Ini bagus sekali, saya suka sekali warnanya. I like yellow. Saya lebih suka warna biru daripada warna kuning. I like blue. Tapi merah juga bagus. Red is a very pretty color. That's right. Red is a good color too. Hi Evelyn, how are you? Hey Eileen, I'm fine. And you? Yeah, I'm fine. What are you doing? Oh, I'm studying math. Can you teach me number 3? Oh, of course. Let me teach you. I'm so bored playing alone. Oh, hey there, Refan. Hey, wanna play soccer with me? Of course, I really like to play soccer. Great! 2 hours later. Oh, Refan, you play great too. You play like Cristiano Ronaldo. Thank you. You great too. You play like Lionel Messi. Hey Nadia, what happened to you? I have a fever. Oh, I hope you get well soon. Thank you so much, Helen. Okay, you better go to sleep now. Yeah, I will go to sleep right now. Wake up! Ayo bangun! Kita mau ke sekolah. I'm so sleepy. Aku masih ngantuk. Tetap harus bangun sekarang or we'll be late. Nanti kita terlambat. 2,000 years later. Oke, baiklah. Aku bangun. So that was our video from 11 Science 2. Thank you for watching. Hope you guys enjoy it.
Pertama, gambar bentuk hewan pada kardus menggunakan pensil seperti ini. Tebalkan gambar menggunakan spidol. Setelah menebalkan, gunting secara terpisah. Rapikan potongan dengan silet bila sulit untuk digunting. Pasang dudukan pada tubuh hewan seperti pada video. Figurin sudah selesai. Hai teman-teman, tahukah kalian di situasi pandemi COVID-19 ini, ada satu hal yang paling penting, yaitu menjaga kebersihan. Pemerintah Indonesia telah membuat aturan-aturan untuk menangani virus melalui pemakaian masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain. Namun, menjaga kebersihan diri sendiri juga dapat membuat tubuh kita terhindar dari penyakit. Bagaimana sebenarnya kita menjaga kebersihan? Ya, salah satunya adalah mencuci tangan dengan baik dan benar.
bukan seperti itu caranya. Hah? Jadi bagaimana cara cuci tangan yang benar? Ayo kita sama-sama belajar cara mencuci tangan dengan benar. Pertama-tama, basahi tangan dan tuangkan atau oleskan sabun di telapak tangan. Kedua, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan sabun yang telah dituang. Ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. Keempat, letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait. Kelima, tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Keenam, gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan juga sebaliknya. Ketujuh, gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Terakhir, kita bilas dan keringkan. Tanganmu sudah bebas dari kuman. Oh, ternyata begitu caranya. Setelah melihat cara mencuci tangan yang benar, tidak sulit kan untuk menjaga kebersihan tangan kita? Dengan begini, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Walaupun bukan dalam situasi pandemi, kita juga harus selalu menjaga kebersihan, bukan? Oh ya, selain menjaga kebersihan, kita juga harus selalu menjaga jarak, memakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga ya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Evan, saya dari kelas 11 IPS 1. Sekarang saya akan mempresentasikan apa itu time management. Jadi, time management atau manajemen waktu adalah kemampuan kita dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi untuk mencapai tujuan kita. Dalam melakukan time management, diperlukan tekad yang kuat, keseriusan, dan menghilangkan segala kebebasan suka menunda-nunda pekerjaan. Keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita mempunyai manajemen waktu yang baik adalah yang pertama, tekanan atau stres kita akan berkurang. Kita akan memiliki keseimbangan dalam kehidupan. Kesempatan karir kita akan jauh lebih baik. Pekerjaan kita tidak bakal menumpuk dan pekerjaan yang kita hasilkan juga itu lebih maksimal karena sudah dikerjakan dari jauh-jauh hari. Sedangkan kekurangan dari time management adalah banyak waktu yang terambil untuk beristirahat dan kita tidak memiliki banyak waktu untuk menyalurkan hobi dan melanjutkan karir yang kita miliki. Jadi beberapa tips yang bisa diberikan adalah kita harus bisa membuat skala prioritas yang mana harus dikerjakan duluan. Kita juga harus bisa mengatur waktu dengan baik seperti memperkirakan berapa lama suatu tugas bisa dikerjakan. Dan kita harus fokus untuk menyelesaikan hal tersebut. Kita juga harus menyelesaikan satu tugas sehingga tidak berhenti di tengah jalan atau menunda-nunda. Maka time management yang bisa dilakukan sebagai anak-anak adalah yang pertama, kita harus bisa mengatur waktu untuk mengerjakan PR dan kita harus berkumpul juga dengan keluarga. Kita sebagai anak-anak juga perlu istirahat karena biasanya anak-anak itu memerlukan waktu tidur 9-11 jam per hari, mengatur waktu untuk makan, dan mengatur waktu untuk melihat layar komputer dan HP. Kenapa time management sangat diperlukan? Time management diperlukan adalah supaya kita sebagai manusia itu tidak mudah stres dengan pekerjaan yang menumpuk. Karena kita juga sudah terbiasa diberikan tugas dengan waktu kumpulan yang sangat dekat. Apalagi di masa pandemi ini, time management skill sangat dibutuhkan. Kita harus juga pintar mengatur waktu untuk mengerjakan tugas. Intinya, dalam time management, skill adalah mindset, keseriusan, dan juga menyingkirkan semua rasa malas dan menunda-nunda pekerjaan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video kami. Kami berharap setelah menonton dan mendengarkan video ini, kita sebagai manusia bisa mempunyai time management yang lebih baik.